Tahukah kalian bahwa para Nabi, Rasulullah pun bahkan para sahabat pun mereka adalah seorang yang profesional dalam pekerjaannya. Misalnya profesi Nabi Idris adalah seorang tukang jahit yang hebat. Profesi Nabi Daud adalah tukang besi yang pandai. Profesi Nabi Muhammad adalah pengusaha yang ulung. Nah, itu adalah dari contoh para nabi yang kita harus ladani. Mereka semua tidak hanya sekedar bekerja, tetapi menjadikan pekerjaannya adalah jalan bagi dia untuk beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Syahdian Sofwan. Masih dalam segmen menjadi karyawan teladan. Ini adalah segmen terakhir di mana saya akan menutup penjelasan mengenai bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk itu kita simak terus penjelasannya sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini di kanan bawah. Baik, di segmen ini saya akan berbicara lebih mengenai sisi kespiritualitasan. Apa sebenarnya personal mission itu lebih detail? Personal mission adalah misi pencapaian pribadi yang jawabannya hanya akan ditemukan oleh diri kita sendiri, dan tingkat penemuannya adalah berdasarkan tingkat-tingkat yang sudah kita bahas di piramida sebelumnya. Mari kita bahas lebih lanjut. Di piramida yang ini, kita melihat yang level paling bawah adalah environment, lingkungan. Ternyata bagaimana sikap kita, perilaku kita terhadap sesuatu adalah dibentuk dari lingkungan kita. Maka dari itu, kita harus menciptakan lingkungan yang kondusif agar bisa menemukan personal mission kita yang baik. Karena lingkungan kita akan menimbulkan berbagai macam peristiwa yang akan kita ambil, dan sebagian tanpa kita sadari sudah menjadi hal yang tertanam dalam dunia bawah sadar kita, sehingga itu akan menjadi personal value kita, nilai personal kita. Lalu naik ke level perilaku. Perilaku apa yang pantas untuk mencapai level menjadi karyawan teladan? Saya sudah menyebutkan di segmen-segmen sebelumnya apa yang dilakukan, gaya bekerja seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memang cocok dan akan menjadi seorang karyawan teladan. Lalu ketika kita sudah memiliki nilai-nilai yang tertanam dengan baik, juga kita sudah memiliki perilaku yang baik, maka kita akan membangun sebuah capabilities atau kemampuan. Kemampuan apa yang bisa saya kembangkan agar saya menjadi orang atau karyawan teladan, dan akan berujung pada menjadi karyawan yang bahagia karena kita sudah mencapai personal mission kita. Lanjut, setelah kita menemukan capability, kemampuan, kita akan memiliki keyakinan yang tertanam oleh diri kita yang akan kita selaraskan dengan kerjaan kita. Bayangkan, dari level pekerjaan kita bisa menemukan bagian yang mungkin hilang dari diri kita, yang mungkin sempat belum terfikirkan oleh kita, karena tentu saja semakin bertambahnya pengalaman, selayaknya semakin bertambah juga kebijaksanaan. Lalu setelah kita memiliki value atau belief, maka kita akan memiliki identitas. Kita akan tidak malu untuk menunjukkan siapa kita. Kita akan tidak malu untuk mencontohkan kepada yang lain tanpa bermaksud mencontohkan. Kita hanya berusaha menjadi diri kita. Itu yang paling utama, karena orang lain akan melihat dan menjudge perilaku kita, apakah itu akan dimasukkan ke dalam bawah sadar mereka atau tidak. Bukan kita yang memaksa mereka untuk mencontoh kita, ya. Sehingga tetap frase yang terkenal be confident itu memang sangat benar. Be what you are. Jadilah diri kamu sendiri. Dan yang terakhir, ketika kita sudah menemukan semua jawaban itu, maka kita akan menemukan purpose. Kita akan menemukan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Jadi dengan menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka kita akan menyimpulkan pada akhirnya apa tujuan dari keberadaan kita. Sesungguhnya bagi saudara-saudara saya Muslim, Az-Zariyat 56, kita tahu kalau sesungguhnya Allah menciptakan kita untuk beribadah, dan ternyata memang bekerja itu adalah sebuah ibadah yang pada dasarnya manusia itu wajib hukumnya beribadah karena nilainya senilai dengan jihad. Apa sebenarnya nilai tertinggi dari kepribadian kita? Tentu nilai tertinggi dari kepribadian kita adalah motivasi diri yang terdalam, yang paling kuat untuk mendorong kita menjadi karyawan teladan. Itulah highest personal value kalian. Kenapa? Karena nilai diri kita akan tercermin dalam pekerjaan kita. Seseorang yang bekerja sesuai dengan value pribadinya sendiri, ia akan berkontribusi bagi dirinya
dan ia akan menancapkan sesuatu prinsip bahwa ia unik dan hanya dia yang dapat melakukan pekerjaan itu sebaik dia. Itu merupakan ucapan Dr. John DeMartini. Jadi ketika kita mencapai highest personal value, kita akan melakukan pekerjaan untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan kita. Lalu, orang yang sudah mencapai level ini, ia seperti sedang menjalankan misi hidup yang mulia, dan misi hidup itu dia akan selaraskan dengan pekerjaannya. Terakhir, bekerja dengan value tertinggi seperti ini dapat membuat seseorang bekerja sesuai fitrah penciptaannya. Fitrah penciptaannya sebagai manusia yang tadi kembali pada akhirnya setiap pencarian jati diri berakhir pada pengenalan diri sendiri dan mengetahui tujuan hidup diri kita sendiri. Nah, jadi ayo kita bersama-sama menemukan highest personal value kita, bersama-sama belajar menjadi karyawan terbaik. Di sini saya menggarisbawahi belajar menjadi karyawan, artinya saya juga menekankan betapa pentingnya kita bekerja. Baik itu mungkin independen, menjadi pengusaha, ataupun kita bekerja dengan orang lain. Dimanapun itu, apapun jenis pekerjaannya, terapkan sistem karyawan andalan. Karena dengan menerapkan itu, menerapkan nilai-nilai yang baik pada diri kita akan pelan-pelan tertuju pada tujuan kita yang sebetulnya. Kita akan terhindar dari semua perilaku-perilaku yang tidak disarankan oleh agama. Perilaku-perilaku yang buruk bagi keseharian kita. Tahukah kalian bahwa para nabi, Rasulullah pun, bahkan para sahabat pun, mereka adalah seorang yang profesional dalam pekerjaannya. Misalnya profesi Nabi Idris adalah seorang tukang jahit yang hebat. Profesi Nabi Daud adalah tukang besi yang pandai. Profesi Nabi Muhammad adalah pengusaha yang ulung. Nah, itu adalah dari contoh para nabi yang kita harus ladani. Mereka semua tidak hanya sekedar bekerja, tetapi menjadikan pekerjaannya adalah jalan bagi dia untuk beribadah. Dan menurut salah satu hadis riwayat Ahmad, menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil, dan siapa yang bersusah payah untuk mencari nafkah untuk keluarga, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Lalu dalam Islam kita mengenal ada 4 prinsip etos kerja yang tinggi yang diajarkan Rasulullah SAW, seperti diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'bul Iman. Pertama, etos kerja yang baik adalah kita memiliki dan memilih pekerjaan yang halal, ya, pertama. Kedua, prinsip kerja yang harus kita terapkan adalah kita tidak ingin membebani diri kita kepada orang lain, apalagi menjadi benalu bagi hidup orang lain. Ketiga, dengan bekerja kita bisa mengatur rezeki yang diperoleh dari hasil keringat kita sendiri untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita, terutama bagi para suami untuk mencukupi nafkah bagi istri dan anak-anak, dengan terutama menghindarkan perilaku-perilaku boros. Terakhir, kita bekerja untuk meringankan hidup tetangga. Sebetulnya ini adalah frase, artinya setelah kita memperoleh rezeki, jangan lupa ada sebagian rezeki yang kita dapatkan itu adalah rezeki orang-orang yang kurang beruntung di sana. Rezeki yang Allah sedang beri nikmat berupa kekurangan. Jadi etos kerja yang baik harus juga didukung dengan bisa mendukung orang lain. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 10 yang artinya, sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan, tetapi amat sedikitlah kamu bersyukur. Allah sudah memberitahu pada kita bahwa Allah sudah menyebar semua jenis tipe pekerjaan. Kita sendiri yang harus memilih, kita yang harus menyesuaikan. Dan dengan tes sidik jari, kita bisa
untuk mengetahui pekerjaan apa yang kita bisa tempuh dari sekian banyak pekerjaan yang sudah Allah berikan di dunia ini. Nah, tak lupa saya juga ingin mengingatkan kepada para pemberi kerja, para pengusaha atau para wirausahawan dan wirausahawati yang memiliki pekerja, jangan lupakan ini. Dari hadis riwayat Muslim, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah dan pekerjaan ini adalah amanah. Dan ini akan membawa kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambil dengan hak dan menunaikannya dengan benar." Jadi, adalah suatu kewajiban untuk membayarkan haknya pekerja, bahkan sebelum keringatnya kering. Itu artinya, setiap pemberi pekerjaan harus membayar seseorang yang bekerja dengan dia tepat waktu. Karena kita tahu menzolimi orang lain adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Allah Ta'ala juga berfirman, ada 3 golongan yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Bayangkan Allah adalah menjadi musuhnya. Pertama, golongan pertama, orang yang bersumpah dengan namaku kemudian berkhianat. Kedua, seorang yang sengaja menjual orang yang merdeka kemudian memakan upahnya. Ketiga, orang yang menyewa pekerja, kemudian pekerja itu telah menyelesaikan tugasnya, tetapi dia tidak memberikan upah pada pekerja tersebut. Maka Allah adalah musuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah dari hadis Bukhari. Jadi, ketika kita tahu bahwa seseorang sudah over limit, sudah tidak sanggup untuk bekerja lagi, tidak boleh memforsir. Dari sisi kemanusiaan pun ini memang dilarang, apalagi dari sisi agama. Maka maukah kita menjadi musuh Allah? Nah, ketika kedua belah pihak sudah menyelesaikan haknya, pemberi pekerjaan menyelesaikan hak dengan membayar upah pekerja, dan si pekerja berusaha menjadi karyawan terbaik dalam perusahaannya, maka mereka berdua adalah satu tim. Mereka berdua akan berusaha untuk saling memperbaiki, bahkan untuk saling mendoakan. Dan menurut hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, apabila salah seorang mendoakan saudaranya sesama muslim tanpa diketahui oleh orang yang didoakan tersebut, maka para malaikat berkata amin atas setiap doanya. Semoga engkau memperoleh sebagaimana yang engkau doakan itu. Maka setelah kita bekerja dengan baik, menjalankan peran kita dengan baik, doakan orang-orang sekeliling kita agar bisa menjalankan perannya dengan baik dan menemukan jati diri mereka masing-masing. Nah, maka dari itu sudah ada banyak anjuran dalam Islam untuk mengerjakan pekerjaan yang terbaik yang pernah kita lakukan. Dan akhirul kalam di segmen yang cukup panjang ini, semoga dengan apa yang saya sampaikan di segmen kali ini setelah sekian lama off bisa sedikit memberikan pencerahan untuk para teman-teman, para sobat sidik jari yang mungkin sedang bertanya-tanya tentang makna hidupnya, mengapa saya bekerja lelah, apa yang kurang dari saya. Mungkin sedikit video ini akan sedikit mencerahkan. Akhirul kalam, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap jangan lupa subscribe, like, dan komen jika dirasa channel ini membawa manfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.